Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bertemu dengan Kak Endar di Minggu Ceria bareng Kak Endar. Pada pagi hari ini, Kak Endar ingin berbagi cerita dengan judul Raja Hizkia Menghormati Allah. Nah, adik-adik bisa membaca kebenaran firman Tuhan ini di 2 Tawarik pasal 29 ayat 1 hingga 36 dan 2 Tawarik 30 ayat 1 hingga 14. Ya, di 2 Tawarik 29 ayat 1 hingga 36 dan 2 Tawarik 30 ayat 1 hingga 14. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kisah kehidupan Raja Hizkia ketika dia memerintah sebagai Raja Yehuda. Sudah siap mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, kalau sudah siap, didengarkan baik-baik ya ceritanya. Raja Ahaz dari Yehuda bukanlah raja yang baik. Ia tidak hanya memberi semangat kepada rakyat Yehuda untuk menyembah berhala, ia bahkan mengorbankan beberapa anaknya sendiri kepada ilah-ilah palsu itu. Sungguh seorang raja yang jahat. Ketika Ahaz meninggal dunia, putranya Hizkia menjadi raja Yehuda. Hizkia tidak memerintah seperti ayahnya. Apa yang dikatakan Alkitab tentang Hizkia? Nah, adik-adik bisa membuka di 2 Tawarik 29 ayat 2. Salah satu hal yang pertama-tama dilakukan oleh Hizkia ketika ia menjadi raja ialah membuka bait suci di Yerusalem. Raja Ahaz telah menutup semua pintu bait suci sehingga sejak lama tak seorang pun yang beribadah di sana. Sudah bertahun-tahun berselang sejak korban dipersembahkan kepada Allah yang esa dan benar. Bait suci itu sekarang dingin, gelap, berdebu, dan kosong. Menurut pendapat kalian, mengapa orang-orang itu membiarkan bait suci tanpa dirawat? Bangsa itu telah mengabaikan bait suci karena hati mereka tidak lagi dipenuhi kasih kepada Allah. Karena dosa mereka, mereka melupakan Allah. Ketika mereka melupakan Tuhan, mereka berhenti memelihara rumah Tuhan. Hizkia tahu bahwa keadaan harus berubah sebelum Tuhan akan menyertai umatnya lagi. Hizkia lalu memanggil para imam dan orang Lewi. Ia memberitahu bahwa mereka tidak setia kepada Tuhan dan umatnya dengan tidak melakukan tugas mereka sebagaimana seharusnya. Hati mereka tidak lagi merasakan kasih bagi Allah. Mereka pun tidak berusaha mencegah rakyat untuk menyembah berhala. Raja Hizkia menyuruh para imam dan orang Lewi berbalik kembali dengan Allah. Para imam dan orang Lewi mendengarkan nasihat raja. Mereka menyadari bahwa mereka tidak memberi teladan yang baik bagi rakyat. Mereka tidak mengajarkan firman Allah kepada rakyat atau menolong mereka belajar bagaimana harus hidup bagi Tuhan. Akan tetapi, sekarang mereka memutuskan untuk mencari Allah serta melakukan apa yang dikehendakinya. Mula-mula bait suci harus dibersihkan. Banyak kotoran dan debu telah menumpuk sehingga membutuhkan kira-kira 16 hari untuk membersihkan bait suci. Semua berhala dibuang, kemudian bejana-bejana suci dibersihkan, diperbaiki, dan dikembalikan ke tempatnya. Setelah semuanya siap, Raja Hizkia mengundang para pembesar kota untuk beribadah. Mereka membawa persembahan kepada Tuhan, mengakui dosa mereka, dan meminta Tuhan mengampuni mereka. Kemudian, Hizkia memerintahkan supaya alat-alat musik dimainkan, kecapi, gambus, dan rebana. Akhirnya, bait suci itu kembali dipenuhi sukacita dan ibadah kepada Allah. Sekarang, setelah bait suci bersih kembali, Raja Hizkia memutuskan untuk merayakan Hari Raya Paskah. Hizkia menghendaki agar semua orang ikut serta pada saat yang istimewa ini. Ia mengirim utusan-utusan ke seluruh wilayah Yehuda untuk mengundang rakyatnya. Mereka sangat gembira mendengar berita itu. Semua orang membuat rencana untuk pergi ke perayaan Paskah. Hizkia bahkan mengirim surat undangan kepada penduduk di kota-kota Israel. Bagaimana tanggapan mereka terhadap undangan itu? Nah, kebanyakan mereka hanya tertawa dan mengejek para utusan itu. Namun, sebagian orang pergi. Mereka ingin menyembah Allah yang esa dan benar. Sesudah merayakan Paskah, umat itu pergi ke seluruh Yehuda dan menghancurkan semua berhala yang dahulu mereka sembah. Mereka tahu bahwa hati Tuhan tidak senang karena berhala-berhala ini. Mereka telah mengubah cara berpikir mereka sama sekali. Sekarang, mereka ingin melayani Allah yang esa dan benar saja. Nah, adik-adik, dari cerita Raja Hizkia ini, kita bisa belajar akan pentingnya ibadah. Hizkia melakukan perubahan dengan menyuruh orang-orang Israel, orang-orang Yehuda untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Setelah bertahun-tahun lamanya, orang Israel tidak beribadah kepada Tuhan.
Hizkia tahu bahwa ibadah adalah satu hal yang begitu penting yang harus dilakukan sebagai manusia. Kita pun hari ini kita juga harus tahu, menyadari betapa pentingnya beribadah kepada Tuhan, betapa pentingnya menyembah Allah, betapa pentingnya untuk berdoa kepada Tuhan, betapa pentingnya kita membaca kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kalau hari ini kita diingatkan Tuhan untuk kembali lebih giat lagi beribadah kepada Tuhan, mari kita dengan lembut hati untuk menerima teguran Tuhan dan memperbaiki kehidupan kerohanian kita. Memperbaiki kalau selama ini mungkin kita masih sering melupakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi adik-adik, mari kita rajin untuk mendengar firman Tuhan, rajin untuk beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa pada Tuhan. Nah, untuk ayat hafalan kita pada pertemuan kali ini terambil dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 2b. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Sekali lagi, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Oke, terima kasih adik-adik. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya pada minggu yang akan datang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.